Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Agung Setio Nugroho, kode asisten ASN. Kali ini saya akan mempraktikumkan modul 5, yaitu MOSFET. Nah, di sini ada beberapa alat dan komponen yang digunakan pada modul 5, yaitu MOSFET. Yang pertama itu ada multimeter, yang kedua itu ada kabel probe dan jumper. Kemudian ada sumber dayanya, yaitu yang pertama adalah sumber catuan DC atau DC power supply. Kemudian ada sumber catuan AC, dan terakhir ada osiloskop. Kemudian yang paling penting di sini adalah ada beberapa rangkaian yang digunakan dalam praktikum MOSFET. Yang pertama ada karakteristik, saklar, dan penguat. Nah, untuk praktikum yang pertama yaitu karakteristik MOSFET, yaitu rangkaian di sebelah sini. Pertama, kita hubungkan sumber catuan DC. Untuk yang sumber catuan positifnya kita pasang di sini. Kemudian untuk catuan negatifnya kita sambungkan di sini. Selanjutnya kita jumper dari B3 ke B6 untuk menghubungkan jalur VDD. Kemudian kita sambungkan untuk catuan sumber DC juga yang kedua di bagian sini, dan ground di bagian sini. Nah, di sini untuk catuan VDD-nya bisa kita pindahkan dulu ke sini untuk nanti pengukurannya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk catuan VDD-nya di sini ada 5 volt, kita sambungkan ke sini. Kemudian untuk VCC-nya ada 0,4 volt, kita sambungkan ke bagian sini untuk VDD-nya. Lanjut, langsung kita hitung berapa nilai PDS-nya karena memang diukur untuk jurnal, yaitu dari sini. Pertama kita nyalain dulu multimeternya, kemudian pastikan 0, dan ini karena merupakan sumber tekanan DC maka multimeternya berjenis DC. Kemudian ukur dari drain ke bagian source. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa MOSFET dalam keadaan aktif atau dalam keadaan on, di mana arus dari drain mengalir, tegangan yang ada di drain ke source terlihat sebesar 400 mV, yaitu sama dengan tegangan dari VCC-nya. Kemudian untuk mengukur arus drain ke source-nya, kita bisa cabut ini dulu jumpernya. Kemudian kita ubah dulu multimeternya ke dalam bentuk arus. Setelah itu kita ukur di dua kaki ini, yaitu B3 dan B6 dengan cara seperti ini. Bisa terlihat bahwa arus yang terukur adalah sebesar 0,16 mA atau sekitar 160 mikroampere. Sekarang kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu MOSFET sebagai saklar. Ini bentuk rangkaian MOSFET sebagai saklar, dan ini MOSFET-nya ya. Kemudian untuk melaksanakan praktikum ini kita sambungkan catu daya sumber DC ke bagian VDD. Kemudian untuk catuan negatifnya ke bagian ground. Setelah itu kita hubungkan potentiometernya ke bagian gate dari MOSFET seperti ini. Nah, di sini sudah terhubung semua rangkaian saklar dari MOSFET. Setelah semua rangkaian telah terangkai seperti ini, selanjutnya kita nyalakan sumber catuan daya DC-nya yang kita gunakan sebesar 10 volt. Setelah sumber catuan DC-nya sudah kita alirkan sebesar 10 volt tegangannya, kemudian kita coba dahulu lampunya apakah menyala atau tidak. Di sini kita lihat
kita bisa lihat bahwa lampu sudah menyala. Nah, setelah itu kita tentukan atau ukur tegangan saat lampu LED sedang mati, yaitu dengan cara menentukan tegangan pada sisi gate dan source, yaitu di sini dengan cara seperti ini. Nah, bisa kita lihat di dalam pengukuran multimeter hasilnya adalah sebesar 0,479 volt. Nah, kemudian untuk ketika lampu LED menyala, yaitu kita hitung lagi, ukur lagi di bagian gate dan source-nya, yaitu sebesar seperti ini lagi, sebesar 5,05 volt. Selanjutnya kita berada di praktikum yang terakhir, yaitu aplikasi MOSFET, yaitu adalah penguatan common source dari MOSFET. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Nah, untuk melaksanakan praktikum ini, pertama kita sambungkan catuan daya DC dulu ke bagian VDD. Ini catuan positifnya ya. Kemudian untuk catuan negatifnya kita hubungkan ke bagian ground. Setelah itu untuk inputan yang akan dikuatkan kita hubungkan ke bagian inputannya, yaitu dekat potentiometer ini. Setelah itu untuk bagian negatifnya kita hubungkan ke bagian sini. Kemudian untuk menganalisa penguatannya kita menggunakan osiloskop dengan channel 1 dan channel 2. Untuk channel 1 yang kabelnya untuk di input itu di sini. Dan untuk outputnya kita untuk input salah satu input probe-nya di sini. Kemudian untuk outputnya kita taruh di sini bagian outputnya, dan bagian kabel probe yang lainnya taruh di sini. Setelah semua rangkaian telah terangkai seperti ini, selanjutnya kita hubungkan dengan sumber catuan daya. Yang pertama catuan daya DC, kita gunakan sebesar 10 volt. Bisa kita ubah dengan cara seperti ini. Tinggal kita menekan angka di sini menjadi 15 volt apabila ingin menjadi 15 volt. Kemudian untuk sumber inputannya kita menggunakan catuan AC, yaitu dengan menyalakan seperti ini. Selanjutnya kita atur dengan frekuensi 50 kHz. Setelah itu kita atur bentuk gelombangnya, yaitu di sini bisa kita lihat ada gelombang kotak, gelombang segitiga, dan gelombang sinusoidal. Yang kita pilih adalah gelombang sinusoidal. Setelah itu kita lihat osiloskopnya. Di sini terlihat belum adanya penguatan. Hal ini dikarenakan di bagian potensiometer belum kita ubah-ubah nilainya. Nah, apabila kita ubah terlebih dahulu nilainya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada perubahan bentuk gelombang ya, yang tadinya datar seperti ini menjadi seperti ini setelah kita. Nah, setelah tadi kita ubah-ubah bentuk gelombangnya yang tadi datar menjadi bergelombang seperti yang tadi, kita juga bisa menguatkan kembali bentuk gelombang outputnya, yaitu dengan cara memutar di bagian outputnya yang tadi. Kemudian kita putar-putar, hasilnya putar potensinya, hasilnya seperti ini penguatannya. Pastikan sampai di bagian maksimum, yaitu sebesar 3,27 volt, yaitu dalam hal ini kita dapat
kita ketahui bahwa terdapat penguatan sebesar 3 kali lipat dari sumber inputannya, yaitu inputannya sebesar 1,2 volt dan outputnya sebesar 3,27 volt. Nah, untuk mengoperasikan osiloskop ini, untuk mengatur bentuk gelombang seperti ini, kita bisa dengan cara menghubungkan tadi kerangkaiannya, lalu kemudian kita pencet auto set di bagian kanan, pojok kanan atas ini. Setelah itu kita tunggu hingga bentuk gelombangnya keluar. Nah, kemudian karena bentuk gelombang sudah keluar, kita bisa atur batas tegangan pada inputannya, yaitu bagian kiri ini di bawah CH1. Bisa kita ubah menjadi 1 volt atau 2 volt, bahkan 5 volt. Di sini saya akan batas tegangannya saya tentukan, yaitu sebesar 1 volt, mengikuti dengan bagian outputnya. Ini kalau di bagian sini, ini untuk di bagian outputnya, mengatur batas tegangan di bagian outputnya. Di sini bisa jadi 2 volt, di sini bagian 1 volt. Kemudian di sini kita bisa mengatur lebar frekuensinya dengan cara mengatur time diffnya. Bisa kita lihat kalau kita putar ke sebelah kiri akan berubah, sehingga frekuensinya menjadi lebih rapat atau kerapatannya jadi lebih rapat antar gelombang. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini merupakan penguatan dari common source, sehingga bisa dibuktikan bahwa bagian ujung ini akan selalu berkebalikan dengan outputnya. Di sini sudah dapat dibuktikan sesuai dengan teorinya, jadi bagus. Sekian dari praktikum kali ini, yaitu tentang MOSFET. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti praktikum MOSFET kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas papernya. Jangan lupa tugas kuliahnya juga. Jaga kesehatan, jaga perasaan, dan stay safe, stay santuy.